Oke, kalau gitu, Bapak David ada nggih? Bapak David ini juga luar biasa, beliau memperjuangkan ekoenzim untuk generasi penerus kita, yaitu anak-anak, usia pelajar. Ada Bapak David? Monggo Pak David. Hadir, hadir. Oke, monggo Pak, silahkan. Terima kasih, pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Thank you very much to Dr. Sukon and Dr. Joen to share for us about the ekoenzim. Dan lalu saya mau mengucapkan terima kasih kepada senior-senior saya, guru-guru saya, Dr. Dian, Pak Dodi, Bu Gung, Pak Charles Malelak. Ada Ibu Evi dari Bandung saya lihat tadi. Semua sahabat-sahabat saya yang luar biasa. Saya jadi seperti selamat malam juga untuk Bapak Sumarsono dan semua teman-teman yang ada di webinar malam ini. Saya sesuai dengan yang disampaikan Bapak tadi bahwa pandemi COVID-19 ada juga sisi positifnya, dan saya rasakan itu bahwa selama pandemi sekolah itu belajarnya adalah daring, sehingga ini suaranya nggak jelas ya. Gimana? Jelas, Bapak. Jelas, Bapak. Oh, jelas. Jadi selama saya mengenal ekoenzim dari tahun 2020 ya kalau nggak salah, secara tidak sengaja, kemudian saya tertarik, saya ikuti seminar-seminarnya, lalu saya mencoba sendiri di rumah. Puncaknya ketika saya sangat tertarik ketika salah seorang teman saya dari Sampit, karena kami di Kalimantan Tengah, Ibu Dian di Kalimantan Selatan, ada dokter di Sampit WA ke saya, minta sampel ekoenzim. Saya bilang, untuk apa Bu? Katanya, saya sudah belajar dari Bu Evi di Bandung, komunitas Bandung. Kebetulan ini ada pasien datang ke saya, dikirim fotonya, kakinya busuk. Lalu saya kirim, dan seminggu kemudian dikirim fotonya lagi, luar biasa, udah sembuh. Dari itu saya langsung menggila jadi membuat ekoenzim. Lalu saya berpikir, saya harus mengajak siswa saya untuk membuat ekoenzim. Mulailah saya bicara dengan kepala sekolah, kemudian kepala sekolah sangat mendukung. Saya langsung minta untuk mengajar, karena saya guru fisika, saya langsung bilang ke kepala sekolah, Bu, bisa nggak saya mengajar di kelas? Di samping fisika, saya juga mau mengajar prakarya dan kewirausahaan. Nah, dari situ saya mulai mengajarkan membuat ekoenzim. Awalnya sih banyak yang, terutama guru-guru, pada ya memandang sebelah mata, katanya apa sih orang gila itu, katanya jadi pemulung, jadi apa segala macam. Tapi nggak apa-apa, saya laksanakan. Kemudian ada siswa waktu itu kerja bakti, kebetulan kakinya kena paku dan darahnya banyak. Saya langsung rendam dengan ekoenzim, siram, darahnya berhenti dan tidak tidak terjadi infeksi, sehingga dari situ banyak yang guru-guru sudah mulai, oh katanya bisa untuk luka ya Pak. Saya bilang semua bisa, mulai dari rumah tangga untuk cuci piring, cuci pakaian, bersihkan, ngepel lantai. Akhirnya mereka mulai tertarik, dan sampai hari ini setiap hari guru-guru sudah mulai, Pak boleh minta ekoenzim, saya bilang ambil di lab. Jadi kami punya persediaan ekoenzim itu mungkin kalau karena saya nggak pernah hitung, karena itu ada ratusan galon yang sudah dipanen, mungkin ada sekitar 3 ton. Dan kami bekerja sama dengan PMI, untuk penyemprotan kota, penyemprotan TPA, penyemprotan kemarin yang PMK. Mereka selalu mengambil ke sekolah kami. Kemudian saya mencoba untuk bicara dengan Kepala Dinas Satpol PP
karena mereka membawahi pemadam kebakaran, dan saya dipinjamkan 6 unit damkar yang 5.000 liter untuk mengirim ke TPA, menyemprot ke TPA. Nah, hal paling berkesan buat saya adalah melalui ekoenzim kita dibuat sangat kreatif. Jadi sejak saya mengenal ekoenzim, saya memang biasa bermain musik, menyanyi, tetapi saya nggak pernah menciptakan lagu. Dan sejak saya mengenal ekoenzim, saya bisa menciptakan 2 lagu tentang ekoenzim. Kemudian berita terbaru bahwa saya selalu komunikasi dengan Pak Dodi, Budian, Bugung terutama. Saya selalu minta saran dari Bugung, atau saya ingin belajar apa, saya tanya Bugung, sampai saya membeli molase 1 ton ke Malang. Saya hubungi Bugung dan memberitahu bahwa di sini lebih murah. Nah, saya barusan tadi siang dapat SK untuk mewakili kabupaten saya, berangkat bersama salah seorang siswa saya ke Expo Pendidikan, Inovasi Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan kami akan membawa ekoenzim dan produk-produk turunannya seperti sabun, shampoo, dan lain-lain. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semua sahabat, Pak Charles, Bugung, Pak Dodi, semua yang ada di sini. Dr. Joan, kemudian Pak Ming Tao. Oh iya, saya tambahkan lagi bahwa saya ini adalah penderita jantung koroner. Saya sudah pernah serangan jantung, dan saya menolak untuk memasang ring. Kebetulan waktu itu ada beberapa teman saya yang bersamaan, mereka langsung pasang ring, dan saya hanya mengandalkan saya sempat mau dipasang ring, tapi saya bilang lebih baik saya mengikuti itu pencucian pembuluh darah. Ya, kemudian pulangnya saya mulai konsumsi klasik enzim, rendam kaki dengan ekoenzim, semuanya tentang enzim-enzim yang diajarkan. Kemudian belajar membuat minyak enzim sama Pak Ming Tao. Dan sekarang teman-teman saya tiap tahun hampir tambah ring terus. Saya puji Tuhan tidak. Dan saya tetap sehat. Terima kasih untuk ekoenzim. Luar biasa Bapak. Terima kasih, Budian. Semangat cepat sehat ya. Jangan Amin. Sudah sehat, Bu. Jaga kesehatan. Selalu sehat. Selalu sehat. Oke, semangat.